Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita angkat tangan kita sebagai bukti kita rindu mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan saya beri judul pertobatan 180 derajat. Ada kata-kata bijaksana yang mengatakan begini. Insan-insan yang luar biasa adalah mereka yang sanggup menggerakkan semangat tanpa menunggu semangat itu menggerakkan mereka. Jadi masih ada semangat untuk memuliakan Tuhan. Amin ya. Pertobatan 180 derajat. Di Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10 itu tentang Sakius. Sakius itu kepala pemungut cukai dan dibenci orang Yahudi karena waktu itu dia memeras pajak semaunya. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa mengalami pertobatan 180 derajat? Jadi terjadi pembalikan yang signifikan, perubahan yang luar biasa. Yang pertama, pantang menyerah, hadapi masalah. Itu di Lukas pasal 19 ayat yang 4. Sakius ini orangnya pendek, gemuk, kan bos. Dia kepengen lihat Yesus tetapi tidak bisa karena terhalang oleh orang banyak. Tapi dia tidak putus asa. Dia lari dan memanjat pohon. Ini perlu perjuangan untuk cari cara. Ya, bisa bayangkan orang gemuk memanjat pohon. Itu perjuangannya luar biasa. Yang kedua, di Lukas pasal 19 ayat yang ke-6. Dia percaya perkataan Yesus saja. Waktu Yesus melihat Sakius, Yesus ngomong, turun Sakius, aku mau menumpang ke rumahmu. Sakius taat, Sakius turun. Dan apa? Menerima Yesus. Untuk apa? Diam di rumah. Menerima Yesus, diam di rumah dengan sukacita. Meskipun orang lain berkata, oh Sakius itu kan orang berdosa. Tapi dia tidak pedulikan itu. Dia hanya percaya perkataan Yesus. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengalami pertobatan 180 derajat tadi? Pertama harus pantang menyerah. Hadapi masalah. Cari cara. Yang kedua, percaya perkataan Yesus saja. Yang ketiga, di ayat yang ke-8. Sakius ini dulu orangnya memeras, maunya nerima saja. Jadi penerima jadi pemberi, pemalak jadi pengganti. Sakius itu berdiri dan berkata, ketika menerima Tuhan, menjamu Tuhan, terus dia mengalami perubahan. Terus Sakius berdiri di hadapan Tuhan. Dia berkata apa? Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada yang kuperas, akan kukembalikan empat kali lipat. Nah, kalau dulu pendosa, sekarang bertobat. Kalau dulu pemeras, sekarang diganti. Nah, pertobatan 180 derajat Sakius itu terjadi karena satu, pantang menyerah mencari Yesus. Walaupun ada rintangan. Ada percaya perkataan Yesus saja. Bukan perkataan orang lain. Yesus katakan apa? Itu yang dia lakukan. Ada perubahan. Dulu cuma mau menerima. Tapi sekarang memberi. Dulu pemalak. Sekarang mengganti. Bahkan 4 kali lipat. Jadi ada perubahan perilaku 180 derajat. Ini Sakius. Sampai Tuhan Yesus katakan di Lukas pasal 19 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Ya, luar biasa Sakius ini. Ada kata-kata yang luar biasa yang pernah saya dengar. Dalam bahasa Inggris, never put off till tomorrow what you can do today. Jangan menangguhkan sampai besok pagi apa yang bisa kita kerjakan untuk hari ini. Mari, kalau kita mau mengalami perubahan 180 derajat,
pantang menyerah, percaya perkataan Yesus, menerima jadi pemberi, pemalak jadi pengganti, ada perubahan itu. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.